Selamat datang kembali di program ini. Saya tahu para tamu saya akan sangat senang melihat bahwa kita kembali ditemani oleh Alex Greiner, analis pasar, penulis, dan mantan manajer hedge fund. Terima kasih sekali lagi telah hadir di program ini. Terkasih taring Glenn. Sligo may selesai namun tekabingal. You serm hever sodik to. It's pewarapnya nomu. Saya ingin membahas, saya rasa, kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan, yang tampaknya mengarah pada kekalahan strategis di beberapa bidang. Dan sekali lagi, saya pikir tema utamanya di sini adalah konsep menyakiti diri sendiri. Saya sudah tidak benar-benar memahami kebijakan-kebijakan itu lagi, tetampaknya sebagian sumber di balik hal ini mungkin berasal dari propaganda politik. Karena kita sering menemukan bahwa pembingkaian adalah bagian yang sangat penting dari propaganda. Misalnya, jika kita melihat perang di Ukraina, baik itu soal pengiriman senjata, diplomasi, atau penerapan sanksi, semuanya selalu disederhanakan dan diturunkan menjadi posisi biner. Posisi yang baik dan bermoral versus yang tidak bermoral. Jadi kita melihat bahwa ketika berbicara tentang pengiriman senjata ke Ukraina, kita sebenarnya tidak membahas isu-isu kuncinya. Apakah ini akan meningkat? Apakah kita akan memiliki kendali atas eskalasi? Apakah ini akan mengarah pada perang langsung, mungkin bahkan perang nuklir? Apakah ini akan menyebabkan lebih banyak korban di pihak Ukraina? Apakah ini bisa menghasilkan posisi negosiasi yang lebih menguntungkan? Tidak. Semua itu justru disingkirkan. Jika kamu mendukung pengiriman senjata, kamu dianggap pro-Barat dan pro-Ukraina. Jika kamu menentang, kamu dianggap pendukung Putin dan mungkin pengkhianat. Hal yang sama kita lihat dalam diplomasi dan negosiasi. Titik awalnya bukanlah diskusi terbuka tentang apa yang mendukung atau merusak kepentingan keamanan kita. Sebaliknya, jika kamu mendukung diplomasi, maka kamu mungkin berpihak pada Rusia. Jika kamu menentang, maka kamu berpihak pada kami. Dan sekali lagi, hal yang sama terjadi dengan sanksi. Apa yang bisa dicapai? Bisakah kita melakukan diversifikasi? Matter of fact, step toward diversification. Can we diversify? Can Russia diversify? These are the questions we should ask instead. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita ajukan. Namun, yang diharapkan dari kita justru menerima semua sanksi, lalu kita dianggap baik, berpihak pada bangsa sendiri, mendukung Ukraina. Jika menentang sanksi, maka kita dianggap berpihak pada Putin. Inilah bisa dibilang kedangkalan intelektual dari wacana kita saat ini, yang juga berlaku untuk Timur Tengah, perang dagang dengan Tiongkok, integrasi Eropa. Saya rasa sebagian besar kebijakan luar negeri kita, dan hipotesis saya di sini yang ingin saya diskusikan dengan Anda adalah sejauh mana hal ini merugikan kepentingan kita. Mengenai topik ini, saya ingin bertanya, apa yang sedang Anda amati saat ini dari sisi AS dan sisi Eropa? Kebijakan seperti apa yang menurut Anda justru secara langsung merugikan? Ya, hampir semua yang dilakukan pihak Eropa justru berakibat sebaliknya. Namun hal-hal ini tidaklah mengejutkan atau tak terduga jika kita mendiagnosis dengan benar sifat konflik ini dan siapa para pemangku kepentingan di pihak yang berseberangan. Seperti yang sudah pernah kita bahas, ini adalah konflik antara dua sistem pemerintahan. Pada dasarnya, ini adalah konflik antara sistem oligarki dan imperialis Eropa, yang selalu diarahkan untuk menciptakan koloni dan melakukan penjarahan kolonial. Dan hampir semua kliennya, termasuk populasi domestik negara-negara Eropa Barat. Kita harus memahami siapa para pemangku kepentingannya, yaitu oligarki pemberi pinjaman yang menggerakkan sistem pemerintahan neokolonialis ini. Who are driving this neo-colonialist system of governance. And to them, dan bagi mereka, bukan hanya Rusia, bukan hanya Tiongkok, Iran, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, tetapi seluruh umat manusia. Bagi mereka, itu adalah mangsa. Mereka adalah pemangsa, dan semua orang lainnya adalah mangsa. Jadi kamu tahu, demi mempertahankan cengkeraman mereka atas kekuasaan, dominasi, dan hegemoni di seluruh dunia, mereka akan dengan sengaja dan tanpa ragu mengorbankan perekonomian serta masyarakat domestik Jerman, Prancis, Inggris Raya, Amerika Serikat. Tiada tontoralah.
Karena mereka gagal meraih kedudukan ini, yang menurut saya merupakan medan pertempuran prioritas utama di dunia saat ini. Mereka semakin menggandan opium mereka. Dan mereka mengurus domestik tempat berpijak, masyarakat mereka. Where they are based, right? Their host societies. So we see the economy of Germany, of France. Jadi kita melihat ekonomi Jerman, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan seterusnya. Semuanya benar-benar runtuh. Dan orang-orang yang mereka tempatkan berkuasa sama sekali tidak peduli. Yang mereka bicarakan hanyalah Ukraina. Yang mereka bicarakan hanyalah bergerak menuju Rusia, melawan Rusia. Dan hal itu tidak sulit diprediksi. Itu hal yang jelas akan mereka lakukan karena mereka tidak memiliki model bisnis lain. Mereka tidak tertarik lagi untuk kembali mengelola negara-negara berdaulat secara independen dan netral sebagai ekonomi dan masyarakat yang mandiri, atau merancang kebijakan untuk meningkatkan standar hidup, kemakmuran, lapangan kerja, produksi industri, dan semua hal baik itu. Kita melihat hal itu di Rusia, kita melihat hal itu di Tiongkok, kita melihat hal itu di tempat lain. Namun di seluruh dunia barat, kita secara seragam tergelincir ke dalam sesuatu yang semakin tampak seperti fasisme telanjang. Segalanya ditundukkan pada kepentingan oligarki perbankan dan klien korporat mereka. Kini hasilnya menjadi tak terbantahkan, meskipun gejalanya sudah ada selama beberapa dekade bagi siapapun yang mau memperhatikannya. Dan saya pikir semua orang yang percaya bahwa kita berada di sebuah pihak yang baik, dan bahwa Rusia, Tiongkok, Iran, dan sebagai hak yang buruk, saya pikir kita sama pada titik pembukaan yang bersih Al-Qaeda. I think that we've come to a point of biblical inversion. You know, we were warned, woe to those who call good evil and... Kau tahu, kita sudah diperingatkan. Celakalah mereka yang menyebut yang baik itu jahat dan yang jahat itu baik. Karena merekalah yang menciptakan banyak akibat buruk ini. Dan kemudian, kau tahu ada peringatan lain dari, aku pikir itu dari Goethe, yang mengatakan, tak ada yang lebih buta daripada mereka yang dengan sengaja menolak melihat kebenaran. Dan aku pikir orang-orang yang dekat dengan kekuasaan di Eropa dan Amerika Serikat dalam banyak hal dengan sengaja tergeladat kinaran. Mereka sederhana juri di jalan menghancuri dini. Dan mereka terus mengkriasni sampai sistem jeruntuh. It's Harry Zelixed Terry Kirkwestran revolusi dekat. Or they're taken out of power by popular revolutions. Namun, jika kita melihat negara yang selama ini dianggap sebagai kekuatan ekonomi utama Uni Eropa, yaitu tentu saja Jerman, seringkali disorot betapa besar perubahan politik dan ekonominya. Ini adalah negara yang telah melampaui sejarahnya dalam hal penggunaan kekuatan militer. Sekarang, tentu saja, negara ini kembali terlibat dalam perang perantara melawan Rusia. Menurut Merz, mereka mengatakan bahwa Eropa sedang berperang dengan Rusia. Secara ekonomi, tampaknya juga ada semacam kehancuran yang sedang mengintai. Partai oposisi terbesar, bahkan dalam beberapa jajak pendapat yang terbesar di negara itu, sedang dikriminalisasi. Mereka membicarakan kemungkinan pelarangan partai tersebut. Maksud saya, ini adalah arah yang sangat aneh bagi Jerman, mengingat seperti apa Jermannya 5 atau 10 tahun yang lalu. Menurut Anda, apa yang sedang terjadi di Jerman? What do you see happening in Germany? Well, I think that's very difficult to predict because Ya, saya pikir itu sangat sulit untuk diprediksi. Karena jelas, selama mereka tetap bertahan dengan kebijakan yang ada sekarang dan tidak melakukan penyesuaian arah, situasi ekonomi akan terus memburuk. Posisi fiskal pemerintah akan semakin parah karena, seperti yang kita tahu, ketika negara mengalami deindustrialisasi, semakin banyak orang kehilangan pekerjaan. Lalu ada efek sekunder. Karena ketika perusahaan industri besar menghentikan produksi, banyak usaha kecil menanggapi bergada perusahaan dan palthesmonbigan, restoran, kafe, berbagai jenis usaha kecil, ikut merugi juga. Nah, mereka bergantung pada bayar kerja tersebut. Depended on the purchasing power of the employees of these. So it's almost like a self-reinforcing cycle
Jadi, ini hampir seperti siklus yang memperkuat dirinya sendiri, yang pada akhirnya secara drastis mengurangi penerimaan pajak pemerintah, bukan? Posisi fiskal mereka terus memburuk, dan kemudian mereka harus menambah utang hanya untuk tetap berfungsi. Namun saat ekonomi runkat, sehingga semakin mahal pada untuk membiayai operasi pemerintahan. Menurut saya, jika Waliker memiliki kepemimpinan yang bertanggung memikirkan bangsa, new ticket rakyat, Omri Thad, Migueli, Brown, dan Rusia. They would say we have to change course, we have to make nice with the Russians, we have to repair the Nord Stream pipelines. Kita harus membuka kembali pipa Nord Stream agar industri kita kembali kompetitif. Kita harus menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memastikan produksi energi yang lebih melimpah sehingga output industri kita menjadi lebih kompetitif. Dan kita harus membalik kebijakan Bank Sentral Eropa yang menyingkirkan bank-bank kecil dan regional demi mengonsolidasikan seluruh sistem perbankan di bawah segelintir raksasa perbankan, seperti di Kanada dan Inggris. Namun yang terus kita dengar Rusia. Mereka bahkan tidak membahas salah satu dari masalah ini. Mereka bahkan mengabaikannya ketika kepentingan nasional mereka sendiri terancam secara langsung. When their national interests are being threatened directly, like Poland will not extradite. Kau tahu, seperti Polandia tidak akan mengekstradisi individu yang diduga meledakkan pipa gas Nord Stream. Tentu saja tidak ada yang percaya bahwa dia yang melakukannya. Tapi mungkin penyelidikan dan persidangan akan membawa kita lebih dekat pada fakta. Lalu pengadilan Polandia begitu saja mengatakan tidak. Merz tampil di TV dan dia kembali membicarakan Rusia. Jadi hasilnya adalah orang-orang beralih kesetiaan dari partai-partai tradisional, SPD, ke Alternative für Deutschland, AfD. Dan sekarang kita sampai pada titik perang kelas sebenarnya menjadi konflik yang paling sengit di negara ini. Conflict in the nation. And now the established parties and their sponsors. Dan sekarang partai-partai mapan beserta para sponsornya berusaha mencari segala cara untuk tetap berkuasa dan mencegah AfD naik ke tampuk kekuasaan. Karena AfD adalah satu-satunya yang menawarkan perubahan kebijakan yang substansial. Lalu kita mendengar laporan-laporan yang sangat aneh tentang 7 atau 13 kandidat AfD yang meninggal dalam rentang 2 minggu, tepat sebelum pemilihan daerah di Rhineland-Westphalia. Tentu saja, hal-hal seperti ini tidak dijelaskan, tidak dibahas. Orang-orang seolah diharapkan berpura-pura tidak ada yang terjadi dan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun bahkan bagi sebuah negara dengan rakyat yang sangat disiplin, konformis, dan enggan mengacaukan tatanan sosial secara keras atau melanggar hukum, bahkan mereka pun memiliki batas kesabaran dan sejauh mana mereka bisa menoleransi keadaan. Dan inilah mengapa beberapa ilmuwan sosial memprediksi bahwa negara-negara Eropa akan terjerumus ke dalam perang saudara, ke dalam revolusi. Dan untuk kembali ke pertanyaanmu, menurut saya saat ini mustahil untuk memprediksi apakah krisis ini akan terurai karena partai-partai yang berkuasa tersingkir melalui lembaga dan cara-cara demokratis, atau apakah kita akan menghadapi pemberontakan sosial dan keadaan menjadi benar-benar kacau. Itu tidak mungkin diprediksi. Yang bisa kita katakan adalah bahwa para penguasa akan menggandakan kebijakan yang ada saat ini, sehingga kebijakan tersebut akan tetap sebagian besar tidak berubah. Dan situasi ekonomi akan terus memburuk. Dan kemudian pada suatu saat, mungkin tidak terlalu jauh di masa depan, akan terjadi apa yang mereka sebut sebagai peristiwa absolut, sesuatu seperti runtuhnya Lehman Brothers. Sesuatu yang tiba-tiba memicu krisis menjadi sangat parah. Karena saat ini, krisis itu sudah ada. Orang-orang umumnya menyadarinya. Tetapi karena tidak ada yang benar-benar terjadi dari hari ke hari, semua orang berpikir situasi saat ini bisa terus berlanjut tanpa batas. Ya, hari ini tidak ada yang meledak, jadi mungkin besok juga tidak akan ada yang meledak. Tapi semakin lama ini berlangsung, semakin dekat kita dengan semacam ledakan yang tidak akan bisa diabaikan oleh siapapun lagi. Dan saat itulah,
kita akan mengetahui apa konsekuensi dari krisis ini. What the consequences of this crisis will be. Yeah, it's quite extraordinary where the Sungguh luar biasa di mana fokusnya berada, karena kritik umum yang kini diarahkan kepada banyak pemimpin Eropa, baik itu Starmer, Merz, atau Macron, adalah bahwa fokus mereka semata-mata pada kebijakan luar negeri. Bahkan bukan benar-benar kebijakan luar negeri, melainkan pada Rusia. Hanya itu. Dan mereka sebenarnya tidak terlalu memperhatikan isu-isu domestik yang agak bermasalah, mengingat sebagian besar Eropa kini mengalami stagnasi atau penurunan ekonomi. Kita menghadapi kesulitan serius untuk mendapatkan energi yang murah dan andal, yang semakin menyebabkan deindustrialisasi. Kita tidak memiliki kemandirian teknologi. Lagi pula, setelah bertahun-tahun bergantung pada perusahaan teknologi barat, kita lupa bahwa semua perusahaan barat itu sebenarnya berasal dari Amerika. Dan, kamu tahu, siapa yang akan menyangka bahwa Amerika akan lebih mementingkan dirinya sendiri? Mereka memiliki kepentingan lain, dan kemudian hal itu terjadi. Seperti yang kita lihat sekarang, Amerika Serikat semakin menerima realitas multipolar, yang berarti negara itu tidak bisa lagi memprioritaskan Eropa seperti dulu. Jadi kita berada dalam posisi yang lebih rentan, terutama karena Amerika Serikat menjadi semakin bisa dibilang bersifat ekstraksionis, mencari lebih banyak upeti sebagai cara untuk memulihkan diri. Kita juga bisa menambahkan hal-hal lain, seperti penurunan angka kelahiran, ketidakstabilan sosial, dan kemunduran demokrasi. Namun, dengan semua masalah yang menumpuk ini, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico menyampaikan bahwa setiap kali mereka menghadiri pertemuan dengan Uni Eropa, setiap agenda selalu menempatkan Rusia di urutan pertama, kedua, dan ketiga. Inilah dia. Hanya ini yang mereka alami. Saya rasa hari ini, bahkan Menteri Pertahanan Swedia ikut bicara. Saya tidak yakin apakah kamu melihat unggahan ini. Tapi dia mengatakan bahwa pengalaman Swedia yang hidup berdampingan dengan Rusia adalah mereka selalu harus berjuang demi kebebasan, dan karena itulah mereka perlu memperkuat militernya. Maksud saya, itu bukan pengalaman mereka. Mereka hidup di sebelah Rusia. Mereka memilih netralitas, dan mereka tidak pernah berkonflik dengan Rusia. Maksud saya, ini sangat aneh. Saya mendengar hal yang sama dari pihak Finlandia, karena mereka juga harus mempertahankan narasi NATO. Dan pengalaman mereka adalah bahwa perdamaian bisa dicapai. Itulah dasar dari kebangkitan mereka. Dan sekali lagi, mereka berpergian Swedia menegaskan bahwa seluruh Eropa harus beralih ke mode perang, karena kita membutuhkan kekuatan penangkal yang kuat terhadap Rusia. Biasanya, penangkalan berarti kita ingin mencegah lawan melakukan agresif. Namun tampaknya, sekarang kita juga mencegah Rusia untuk beraksi. Dan ini selakiksia. Awagan disebut banana kedaulatan Rusia dan menangkap kapal-kapal Rusia di Laut Baltik yang disebut Armada Bayangan. Sementara kemudian dua upau balik jauh yang disuplai Krefling. Fight for up hasi kroor dan ga biaf mia. Sedang gawai kakam dan sutu. Strike inside Russia, but we have to deter the Russians. This is also why we need. Ini juga alasan mengapa kita perlu. Maksud saya, ini benar-benar terdengar gila, omong kosong. Tapi saya rasa ya, untuk tujuan ini, saya sangat setuju. Saya pikir sesuatu akan pecah, sesuatu akan meledak. Tapi, entah kita akan berakhir dalam perang langsung dengan Rusia. Entah kenapa, mereka mengira ini akan menjadi pertempuran antara kolom tank kita dan mereka. Saya tidak berpikir mereka membayangkan bahwa hulu ledak akan, kamu tahu, menghujani kota-kota kita. Tapi, terlepas dari itu, apa yang akan melihat sebagai alternatifnya? Jika bukan perang, maka seperti yang kamu katakan, kita tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu akan pecah dalam perekonomian. Apa kamu memperhatikan indikator tertentu? Maksud saya, kita sedang membicarakan masalah mata uang, pasar saham. Apa yang kamu perhatikan? Well, I think that I'm primarily concerned about. Ya, saya rasa saya terutama khawatir tentang pasar obligasi di Eropa. Obligasi Inggris dan Eropa, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris. Jerman adalah ekonomi terbesar di Uni Eropa, Prancis adalah yang terbesar kedua. Posisi fiskal mereka, begitu juga dengan Inggris, berada dalam kondisi yang sangat buruk.
Mereka semua Prancis telah melampaui rasio utang terhadap PDB sebesar 100%. Dan saya hampir yakin bahwa angka-angka yang kita ketahui mungkin tidak benar, bahwa situasinya jauh lebih buruk. Misalnya ketika Keir Starmer berkuasa, mereka membuat pertunjukan besar tentang bagaimana ia menemukan lubang hitam senilai 22 pound miliar dalam laporan keuangan pemerintah. Padahal ketika ia masih di pihak oposisi, ia berbicara tentang pertama, saya kira, lubang hitam senilai 36 miliar. I think 36 billion pound black hole. And then some months later he was talking about 67. Dan kemudian beberapa bulan kemudian dia berbicara tentang lubang hitam senilai 67 pound miliar. Lalu setelah itu dia segera mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, bukan 67, tapi 76 miliar. Jadi ketika dia masih di pihak oposisi dan mereka melihat angka-angka ini untuk menyerang kabinet Rishi Sunak, mereka tahu angkanya. Lubang hitam itu bernilai 76 miliar. Begitu dia berkuasa, tiba-tiba lubang hitam itu menyusut menjadi 22 pound miliar tanpa penjelasan apapun. Jadi saya pikir kita sedang ditipu oleh otoritas di Prancis, Jerman, dan tempat lain. Situasinya benar-benar tidak berkelanjutan dan keadaannya hanya makin parah. Orang-orang yang seharusnya berusaha mengurangi krisis ini sama sekali tidak tampak, seolah-olah menghilang tanpa izin. Absent without leave. They're completely as you said, it's all. Mereka sepenuhnya, seperti yang kamu katakan, semuanya tentang Rusia di urutan pertama, Ukraina di urutan kedua, belanja pertahanan di urutan ketiga, Rusia lagi di urutan keempat, dan seterusnya. Tidak ada pembahasan tentang peningkatan daya saing. Mario Draghi lebih dari setahun yang lalu menulis sebuah laporan tentang daya saing Eropa, dan sejak saat itu, tidak banyak yang terjadi. Kamu benar ketika mengatakan bahwa semua perusahaan teknologi barat sebenarnya adalah perusahaan teknologi Amerika. Amerika memiliki cengkeraman kuat atas teknologi tinggi di dunia barat. Dan Eropa tidak hanya tidak memiliki pesaing yang sepadan, mereka bahkan membuat kehidupan begitu sulit sehingga perusahaan yang muncul dari Eropa pada akhirnya pindah ke Amerika Serikat. Misalnya, Spotify. Spotify adalah usaha Eropa yang sangat sukses. Dimulai di Swedia. Dan mereka bertahan selama yang mereka bisa. Tetapi pada akhirnya mereka berkata, maaf, ini konyol. Kami akan memindahkan bisnis kami ke Amerika Serikat, di mana sistemnya jauh lebih ramah terhadap para pengusaha sukses. Di Eropa, jika Anda seorang pengusaha sukses, Anda justru dihukum karena kesuksesan Anda. Di Amerika Serikat, Anda mendapatkan penghargaan. Jadi, seluruh sistem Eropa praktis telah berubah menjadi hambatan yang diciptakan sendiri. Dan pada akhirnya, jika Eropa terus berjalan seperti ini, benua itu akan berubah menjadi tempat wisata dan museum bagi pengunjung dari seluruh dunia. Yang memang sesuatu saya kira. Tetapi bahkan itu pun tidak akan tersisa jika Anda menganggap proyek terpenting Anda sekedar perang melawan Rusia. Your most important project now is going to war against Russia. Itu semua hanyalah ketergantungan yang berlebihan, menurut saya, pada Amerika Serikat. Hal itu juga tidak membantu pihak Eropa. Dan jika saya menjadi penasihat Amerika Serikat ketika dunia menjadi multipolar, saya akan mengatakan kepada mereka, fokuslah pada wilayah-wilayah penting. Amerika, Asia. Anda ingin mengalihkan perhatian dari Eropa, tetapi tetap pastikan agar orang Eropa mempertahankan kesetiaan ekonomi mereka kepada Amerika. Karena dalam dunia multipolar dengan banyak pusat kekuasaan, Anda ingin menguasai itu. Jadi, bukan soal menghabiskan banyak uang, melainkan memastikan bahwa orang Eropa terus membeli teknologi, energi, senjata Amerika, apapun uang yang masih mereka miliki, dan bahwa mereka berkomitmen untuk menanamkannya di industri AS, bukan di benua mereka sendiri. Jelas, ini adalah bencana bagi Eropa. Jadi, jalan keluar utama, selain otonomi strategis, adalah dengan mendiversifikasi kemitraan ekonomi kita. Saya akan mengatakan kepada pihak Amerika, pastikan UE tidak memiliki mitra lain. Putuskan hubungan mereka bukan hanya dengan Rusia, tetapi juga dengan Tiongkok. Dan Anda sudah bisa melihat hal ini terjadi sampai batas tertentu. Anda mungkin mengikuti kasus Nexperia, di mana pemerintah Belanda mengambil alih kendali atas produsen chip asal Tiongkok.
Seperti yang dilaporkan, hal itu dilakukan atas desakan Amerika Serikat. Pihak Amerika menekan Eropa untuk menyita perusahaan Tiongkok tersebut. Sekarang Tiongkok membalas, dan terjadilah perpecahan ini. Jadi, pada dasarnya, kita hanya bisa mendapatkan chip dari Amerika jika kita terus menempuh jalur ini. Maksud saya, bagaimana melihat Eropa terlibat dalam perang dagang dengan Tiongkok ini? Europe getting involved in this trade war with China. Just as a last comment, I do see. Sebagai komentar terakhir, saya memang melihat beberapa masalah di sana. Jika semua ekspor Tiongkok ke Amerika dipotong, maka ya, mereka harus mengalihkannya ke tempat lain, seperti Eropa, yang bisa menyebabkan, saya kira, kelebihan pasokan jika harga turun. Saya bisa memahami hal itu, dan karena itulah, sebaiknya duduk bersama pihak Tiongkok dan mencoba mencapai kesepakatan tentang cara menghadapi masa-masa yang bergejolak ini. Tapi itu bukan yang sedang kita lakukan. Sekarang kita menyita perusahaan, sama seperti kita menyita dana Rusia. Jadi kita sebenarnya bukan lagi tempat yang menarik untuk berbisnis. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Mengapa menurut Anda, orang Eropa tidak hanya pergi ke Tiongkok, tetapi juga ke India? Ini cukup, ya, saya tidak tahu. Sebagai orang Eropa, hal ini sama sekali tidak masuk akal bagi saya. That makes no sense to me at all. No, it doesn't. And I think that Tidak begitu. Dan saya pikir ekonomi Eropa hampir tidak memiliki mitra. Entah mereka berbisnis dengan negara-negara yang coba mereka jadikan bergantung secara hampir neokolonial, atau dengan negara-negara yang lebih kuat di mana mereka menempatkan diri dalam posisi yang sepenuhnya tunduk. Dan mereka akan melanggar kepentingan mereka sendiri, mereka akan melanggar hukum internasional, mereka akan melakukan apa saja jika misalnya negara seperti Amerika Serikat memerintahkan mereka. Sementara itu, seperti yang Anda tahu, Kaja Kallas akan pergi ke Tiongkok dan India, dan Ursula von der Leyen tidak akan ragu untuk memberi ceramah kepada mereka tentang nilai-nilai dan tentang bagaimana mereka seharusnya mengatur sesuatu dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Maksud saya, mereka tidak ingat bahwa belum lama ini kekuatan-kekuatan Eropa menjajah berbagai bagian dunia dan meninggalkan kehancuran total di sana. Jadi saya pikir agar Eropa bisa membuka lembaran baru, sangat penting untuk membersihkan sistem dari kepentingan-kepentingan yang saat ini berkuasa. Dan sekali lagi kita kembali pada oligarki perbankan yang telah menyandera seluruh benua. Pada titik itu, saya pikir Eropa akan mampu memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat memang mendukung partai-partai seperti AfD. Dan saya pikir jika AfD membentuk Purseting di Berlin, hubungan Jerman dengan Amerika Serikat akan membaik. Germany's relationship with the United States would improve. You would still have a problem that you'd have to negotiate. Kamu tetap akan menghadapi masalah bahwa kamu harus bernegosiasi demi kepentinganmu sendiri. Kepentingan itu tidak akan diberikan begitu saja kepadamu. Namun setidaknya kamu bisa memperjuangkan posisimu dan memperoleh beberapa konsesi konstruktif dari Amerika Serikat. Mereka juga akan dapat memperbaiki hubungan mereka dengan Rusia, yang benar-benar penting. Rusia adalah tetangga kita dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Dan jika kamu ingin mengembangkan ekonomimu, kamu harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Kamu harus menegosiasikan hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan mereka. Lalu Eropa juga harus merombak hubungannya dengan selatan global, di mana kita, seperti yang kamu tahu, dulu tidak ragu memberlakukan kebijakan kolonialis terhadap mereka. Colonialist plunder, basically. Like for example. Pada dasarnya misalnya, Prancis memberlakukan mata uang jenis franc. Prancis sendiri, di bekas koloninya, membeli emas dari mereka dengan potongan harga besar-besaran, membeli biji uranium dari mereka seharga $1 per kilogram, padahal di pasar terbuka sumber daya yang sama bernilai antara $100 hingga $200 per kilogram. Dan, seperti yang kita tahu, membuat mereka tetap berada dalam keadaan keterbelakangan dan kemiskinan yang terus-menerus. Jadi, menurut saya kita harus menciptakan kembali identitas kita sendiri, memutuskan siapa dan apa yang ingin kita jadikan, apa yang ingin kita wakili di dunia, lalu merancang kebijakan untuk masa depan sesuai dengan itu. Saya pikir Eropa memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada dunia.
Tetapi hal itu harus dilakukan dengan cara yang menghormati pihak lain, terbuka dan konstruktif dalam hubungannya dengan setiap negara secara individual. In relation to every individual country, and then things can be improved little by little. Dan kemudian hal-hal bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Itu tidak akan terjadi dengan Friedrich Merz berkuasa, atau Emmanuel Macron, atau Keir Starmer. Namun dengan beberapa pemerintahan di masa depan, hal itu pada akhirnya akan terjadi. Saya pikir langkah logisnya adalah bergabung dengan BRICS atau Uni Pabean Eurasia, serta bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama Shanghai atau Pakta Keamanan Bersama. Lalu keadaan bisa membaik. Jika kita terus mengikuti kebijakan saat ini, saya pikir bakasan serupa dengan Kekaisaran Romawi Barat. Kita menapaki jalan menuju kehancuran yang sama sampai semuanya hancur, dan kita praktis tidak memiliki modal tersisa untuk memperbaiki keadaan. You practically have no capital left to turn things around. Yeah, I do think that part of the obsession we have with Ya, Russia is not saya memang berpikir bahwa sebagian dari obsesi kita terhadap Rusia bukan hanya karena hal itu memiliki efek pemersatu, mudah-mudahan untuk memiliki musuh bersama, tetapi juga karena hal itu mengalihkan perhatian dari semua masalah ini, karena tidak ada solusi yang mereka usulkan. Saya terus mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang mereka cari dalam hal memulihkan kekuatan atau relevansi Eropa di dunia, tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada harapan bahwa jika Rusia bisa dikalahkan, maka entah bagaimana kita bisa kembali ke tahun 90-an. Namun pertanyaan utama tentang bagaimana Eropa seharusnya belajar menyesuaikan diri dengan dunia multipolar, di mana ia bukan lagi sekadar pendamping Amerika Serikat dalam hegemoni kolektif. Ya, tidak ada pembahasan ke arah itu. Tapi kalau soal krisis perbankan, apakah utang yang membuatmu khawatir? Atau ya. worrying you then, or Yes, yeah, absolutely. It's the fact that our Tepat sekali. Faktanya adalah beban utang kita tidak dapat dibayar. Ini bukan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem moneter yang sangat rapuh yang kita jalankan, bukan hanya di Eropa, tetapi hampir di seluruh dunia. Beban utang dalam sistem ini, ya, utang publik di hampir semua tempat sudah melebihi 100% dari PDB. Namun ketika Anda menambahkan utang swasta ke dalamnya, angkanya mencapai 300, tiresmo personal toward. Itu sekali, nah itu kreditnya. That's a bit hang to direct dues. impossible to pay those back. And that's by design. And so you have the situation where the productive part of the economy Jadi Anda memiliki situasi di mana bagian produktif dari perekonomian harus bekerja semakin keras hanya untuk membayar utang kepada sektor keuangan. Dan sektor keuangan menimbun semua uang ini dan menginvestasikannya ke seluruh dunia. Bukan di dalam negeri, misalnya untuk memperbaiki infrastruktur, di industri produktif dan sebagainya. Mereka menginvestasikannya dalam perang, dalam menciptakan gelembung aset di Eropa, di Amerika Serikat, di Jepang, dimanapun. Durant, new century, nobi staying breath for activities elastic military community. You know, the regular debt that is owed. You have also quadrillions of Kamu juga memiliki exposure derivatif senilai kuadriliun dalam sistem keuangan. Jadi seluruhnya benar-benar tidak berkelanjutan. Masalahnya adalah, meskipun situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali di masa lalu, kita melihat gejala yang sama terulang kembali. Kita tahu kita sudah dekat dengan tepi jurang, di mana kamu tahu satu langkah ke depan bisa membuatmu jatuh ke dalam jurang itu. Tapi kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Kita di Seklech Titha membuat prediksi itu. Apa yang semi disadari orang dan semakin mereka khawatirkan, bisa kamu lihat dari harga emas dan perak yang hampir 2 kali lipat tahun ini. which has almost doubled this year. Gold was close to $2,000 per ounce. Sebelumnya, harga emas mendekati 2.000 per ons. Pada awal tahun ini, harganya kini sudah lebih dari 4.000 per ons. Dan siapa yang tahu kemana harga emas akan bergerak? Hal ini mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lembaga keuangan, dan mata uang yang mereka gunakan. Kita akan mengalami inflasi tinggi, dan inflasi itu kemungkinan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai tingkat hiperinflasi. Pada titik itu, saya pikir seluruh tatanan sosial mulai terurai.
Dan kemudian akan terjadi, jika belum terjadi sebelumnya, pemerintah yang tumbang, pemberontakan sosial yang mengambil bentuk sangat berbahaya dan mungkin bahkan perang melawan Rusia benar-benar terjadi, perang dunia tulai. War against Russia actually happening, World War III. Well, in the European Union, Ketika Uni Eropa pertama kali dibentuk, ada banyak logika di baliknya, yang sebenarnya akan saya dukung. Gagasan utamanya, terutama kekuatan tawar kolektif, adalah bahwa semua negara ini akan bersatu dengan menghapus sebagian perbatasan di antara mereka, dan hal itu memberi mereka daya saing tambahan. Namun, belakangan ini, tidak terasa bahwa kita benar-benar di bawah kepemimpinan yang hebat di UE. Maksud saya, Eropa saat ini diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ursula von der Leyen dan Kaja Kallas. Jadi ini bukan sebagian dari masalah ini tampaknya adalah masalah kepemimpinan. Dan tentu saja, menjadi masalah ketika ada tokoh seperti Merkel yang memiliki hubungan begitu dekat dengan industri keuangan. Pada titik tertentu kita harus mempertanyakan prioritas alami apa sebenarnya yang berperan. what national priorities actually play a role. But if you look at the EU today, Tapi jika Anda melihat Uni Eropa saat ini, saya tidak melihat adanya pembicaraan tentang bagaimana membangun Eropa untuk masa depan. Dari mana kita mendapatkan energi yang murah dan andal? Apa jalur kita menuju kemandirian teknologi dan reindustrialisasi, termasuk pengembangan ekosistem digital kita sendiri? Bagaimana kita bisa memiliki kredibilitas dan kekuatan dalam perbankan dan mata uang kita? Bagaimana kita menghindari oligarki pencari rente dan kemitraan luar negeri? Apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita? Tidak ada rasa arah atau tujuan. Maksud saya, cukup mengejutkan mendengar para politisi saat ini. Kepemimpinan yang buruk adalah salah satu alasan mengapa saya penasaran tentang masa depan seperti apa yang bisa dimiliki Uni Eropa. Karena tampaknya telah mengambil tujuan yang sangat berbeda dari yang semula. Apakah Anda melihat Uni Eropa akan hancur bersama perekonomian kita? in flames with our economies? Oh yes, absolutely. I think that's only a matter of time. Ya, tentu saja. Saya pikir ini hanya soal waktu. Memang benar bahwa kita memiliki masalah kepemimpinan yang serius, karena semua pemimpin kita, semua orang yang berada dekat dengan tuas kekuasaan, benar-benar berkualitas rendah dengan sangat sedikit kompetensi, integritas, atau karisma. Tapi ini memang disengaja, karena orang-orang yang memegang kekuasaan sebenarnya memastikan bahwa siapapun yang mencoba mereformasi sistem atau mengubah kebijakan, segera disingkirkan dari kekuasaan. Dan kamu tahu, ini bisa terjadi dengan banyak cara berbeda. Biasanya, itu berupa pembunuhan karakter. Sekarang kita punya lawfare, yang sangat sering digunakan untuk menyingkirkan kandidat seperti Karl Kalin, George Scu di Rumania, Marine Le Pen di Prancis, dan sebagainya. Like Marine Le Pen in France and so forth. Then you have actual real assassinations, which is... Lalu ada pembunuhan yang sebenarnya, atau setidaknya upaya pembunuhan. Ada 2 terhadap Trump dan 1 terhadap Robert Fico di Slovakia. Dan kemudian ada bentuk eliminasi lain, seperti Jeremy Corbyn di Inggris, yang mengalami pembunuhan karakter sebagai seorang antisemit pada dasarnya, karena ia ingin mengambil pendekatan yang lebih seimbang, bukan pro-Palestina atau anti-Israel, hanya seimbang, dalam upaya menyelesaikan krisis di Timur Tengah. Dan ia tersingkir dari kehidupan politik Inggris. Bahkan di kalangan militer, saya ingat sebelum perang di Ukraina dimulai sekitar Januari 2022, ada sebuah acara terkait pertahanan yang diselenggarakan di India. Komandan NATO hadir di sana dan diadakan pertemuan antara Jenderal Jerman dan personel pertahanan India. And the Indian defense personnel. And one of the Germans there was Admiral Kai. Dan salah satu orang Jerman di sana adalah Laksamana Kai Achim Schönbach, atau Schönbaum, saya lupa. Ia adalah seorang laksamana di Angkatan Laut Jerman, dengan karier seumur hidup di lembaga pertahanan Jerman. Jadi orang yang sangat kompeten dan berkualifikasi untuk berada di sana. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan bahwa solusi berbiaya rendah untuk masalah antara Rusia dan Ukraina adalah dengan mengakui kekhawatiran keamanan Rusia, menghormatinya, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Nah, karier sang laksamana berakhir pada hari itu juga. Lihatlah, siapapun yang keluar dari pola pikir kelompok Barat bahwa kita harus berperang melawan Rusia,
Kita harus menutup pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita harus berhenti membeli gas alam dari Rusia. Kita harus menghentikan pembakaran bahan bakar fosil. Akan langsung tersingkir. Any natural gas from Russia, we have to end burning fossil fuels. All of these. Kau tahu semua gagasan kaku yang telah dipaksakan kepada kita. Siapapun yang mencoba berpikir di luar kerangka itu hampir langsung disingkirkan. Dan dengan cara yang sangat histeris. Akibatnya, bahkan para pemimpin kita yang bisa melihat tanda-tanda zaman dan memahaminya, memilih untuk diam dan hanya mengulang narasi yang disetujui oleh kalangan berkuasa, karena mereka tahu bahwa jika mereka mengatakan kebenaran, mereka akan disingkirkan. Jadi siapapun yang kompeten, bagus maesai bersembunyi breaki sedikit harga diri dan integritas, berang juga bertejar jajaran penguasa di Eropa. In the ruling lineup in Europe, so as a result you have Ursula von der Leyen. Jadi akibatnya, Anda memiliki Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Kaja Kallas, Keir Starmer, orang-orang yang benar-benar kosong tanpa isi. Anda tahu jika besok mereka diberitahu bahwa semua orang di Eropa harus, entahlah, memakai topi merah muda, mereka akan mengeluarkan dekret yang memaksa semua orang untuk memakai topi merah muda. Dan mereka akan berkata, ya, kalau kamu tidak memakai topi merah muda, maka Rusia akan menang. Kita berada pada tahap di mana mereka akan membelah gagasan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5, bahwa perbudakan adalah kebebasan, bahwa ketidaktahuan adalah kekuatan. Kita benar-benar sudah sampai di tahap mengubahnya. Saya pikir seluruh sistem ini harus runtuh sampai ke jejaknya, dan kita harus memulai dari awal lagi. Into its footprint, and we're going to have to start over. Yeah, no, it doesn't seem like this any Ya, tidak. Sepertinya tidak ada solusi serius yang sedang diusulkan. Setidaknya bukan dari para elit politik kita di Eropa. Tapi pertanyaan terakhir saya ingin menanyakan tentang pertemuan mendatang antara Trump dan Putin. Pertama, saya rasa hal yang memicu ini cukup menarik. Karena seperti yang kita tahu, Trump menyarankan bahwa jika Rusia tidak patuh, ia akan mengirim Tomahawk. Yang kita tidak bisa melebih-lebihkan betapa berbahayanya hal itu. Nisudatin Nistrav, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump, meluncurkan serangan si jauh ke Rusia. Siapa ke Ukraina listin tinggi Ukraina. attacks on Russia, it would not be launched by the Ukrainians themselves. No one even pretends that this would be the case. Tidak ada yang bahkan berpura-pura bahwa hal itu akan terjadi. Selain itu, senjata itu bisa membawa hulu ledak nuklir. Dan pihak Rusia telah mengatakan, kami tidak tahu apakah hulu ledak nuklir akan dipasang. Kami akan bertindak seolah-olah memang demikian. Jadi, jika kita mengikuti apa yang terjadi selama Perang Dingin, jika Rusia mengira mereka sedang diserang dengan senjata nuklir, itu bukanlah sesuatu yang ingin diyakini oleh kekuatan nuklir terbesar di dunia, bahwa mereka mungkin menghadapi serangan pendahuluan yang memenggal kepemimpinan. Bagaimanapun, yang saya anggap menarik adalah bahwa Trump menelepon Presiden Putin. Mereka berbicara, dan setelah pembicaraan itu mereka memutuskan, alih-alih menaiki tangga eskalasi yang bisa berujung pada bencana nuklir, mereka akan bertemu di Hongaria. Dan reaksi dari orang-orang Eropa adalah kengerian. Maksud saya, ini cukup, bagi saya ini tidak bisa dipercaya. Mereka benar-benar mengambil langkah menuju perang nuklir. Mereka masih bisa membatalkannya. Namun satu-satunya tanggapan adalah bahwa Trump juga seorang Putinis, karena dia tidak mau mati di altar jihad suci kita melawan Rusia. Maksud saya, ini benar-benar di luar batas kewajaran. Tapi bagaimanapun, saya rasa kamu tahu, Trump bukan orang suci. Saya pikir dia adalah manusia yang sangat cacat, memang sangat cacat secara umum. Selain itu, saya pikir jika perang bisa terus menyala perlahan, orang Eropa akan membayar Amerika untuk itu. Dan orang Ukraina yang akan mati dan menanggung semuanya. Rusia akan menjadi lemah, dan saya tidak berpikir dia akan menentangnya. Tetapi saya rasa dia sudah melihat tanda-tandanya. Ini akan segera berakhir. Mari kita selesaikan dengan hasil yang sebaik mungkin, dan biarkan orang Eropa menanggung biayanya, yang merupakan posisi yang cukup wajar bagi AS untuk ambil. Tapi kemudian, karena dia memiliki kecenderungan anti-globalis, maksud saya,
Sangat disayangkan bahwa Trump sekarang adalah harapan terbaik kita untuk mengakhiri ini dengan cara damai. Tapi apa yang kamu harapkan dari pertemuan antara Trump dan Putin itu? Karena bahkan jika Trump menginginkan apa yang dia klaim dia inginkan, dia masih menghadapi banyak hambatan di Washington dari orang-orang yang tidak benar-benar ingin mengakhiri perang proksi ini melawan Rusia. Well, yeah, exactly, Glenn. Because it's not, it's. Ya, benar sekali Glenn, karena kita tidak sedang melihat benturan antara kekuatan besar Amerika Serikat versus Rusia atau Amerika Serikat versus Uni Eropa atau semacamnya. Kita sedang membicarakan benturan antara kepentingan yang sudah tertanam. Sebagian di antaranya berada di bawah bayaran oligarki perbankan dan sebagian lainnya menentangnya. Bagi saya sudah sangat jelas praktis sejak masa jabatan pertama Trump bahwa ia menentang oligarki perbankan. Setidaknya yang Eropa, saya bahkan catatan itu. Saya tidak tahu, situasi di Venezuela akan menunjukkan ia tunduk pada oligarki perbankan Amerika, pada kepentingan JP Morgan dan Rockefeller. JP Morgan and Rockefeller interests. But he's definitely on a war path with the. Tapi dia jelas sedang berada di jalur perang dengan oligarki perbankan Eropa. Itu sudah jelas. Dan itulah sebabnya saya tidak pernah benar-benar percaya bahwa dia mengubah kebijakannya terhadap Rusia dan Ukraina. Karena Rusia dalam hal ini adalah mitra yang paling logis dan jelas baginya. Jadi membangun hubungan yang konstruktif dan positif dengan Rusia itu penting. Terlalu penting untuk dijadikan permainan. Karena kamu tahu, jika dia meningkatkan ketegangan dengan Rusia, dia justru membantu oligarki keuangan Eropa tanpa ada keuntungan berarti bagi Amerika Serikat, tanpa keuntungan berarti bagi dirinya dan pemerintahnya, serta dengan risiko besar terjadinya kehancuran nuklir. Sedangkan jika dia bekerjasama dengan Rusia, hampir tidak ada kerugian sama sekali, dan ada banyak sekali keuntungan. Dan jika ada satu hal tentang Trump, dia bersifat transaksional. Jadi dia memandangnya seperti ini. Ya, Rusia memiliki semua sumber daya itu. Mereka punya pasar yang sangat besar, dan setidaknya dalam hal paritas daya beli, mereka adalah ekonomi nomor 4 di dunia. Jauh lebih baik bagi kita untuk bekerja sama dengan mereka dan berbisnis daripada berperang melawan mereka, yang sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan S. Jadi seluruh perubahan arah yang tampaknya dilakukan Trump ini, menurut saya adalah sebuah tipu daya. Dan saya pikir sebagian dari tipu daya itu terjadi karena dia mendapat begitu banyak tekanan dari para mitra Eropa. Untuk kamu tahu kembali bergabung, jangan tinggalkan kami ayah, tolong berikan kami jaminan keamanan. Berikan kami senjata, intelijen, dukungan logistik, semua hal itu. Dan Trump berpikir seperti, oke, aku punya banyak barang rongsokan di sini, persenjataan yang bisa aku jual ke kalian dengan harga tinggi. Jadi mungkin aku akan bilang saja, hey ya, kalian bisa menang, asal pastikan beli senjatanya dari kami. Pada saat yang sama, dia membuat kompleks industri militernya sendiri senang, karena orang Eropa akan menghabiskan ratusan miliar dolar untuk senjata buatan AS. Jadi dia bisa melemahkan Eropa, dan membuat konstituensi besar dan berpengaruh di dalam negerinya senang. Dan semuanya itu palsu. Dia sebenarnya tidak tertarik untuk berperang melawan Rusia. Dan menurut saya dia memang tidak pernah tertarik. Baru ketika pertemuan dengan Zelensky di Gedung Putih terjadi, semuanya menjadi jelas dan tak terbantahkan. Dan saya pikir orang-orang Eropa, jika mereka tertipu oleh tipuan itu melakukannya karena mereka sangat putus asa, mereka ingin percaya apapun yang mereka ingin percayai. Saya pikir pertemuan di Hongaria menarik karena beberapa alasan, itu wilayah NATO, itu Uni Eropa. Fakta bahwa Vladimir Putin mungkin datang ke Budapest untuk bertemu dengan Trump akan, di antara hal-hal lainnya, memungkinkan Viktor Orbán menyingkirkan elemen paling berbahaya dari oposisi di dalam negerinya sendiri. Karena mengapa? Ia akan memiliki alasan untuk mempersiapkan negara menjadi tuan rumah pertemuan ini, dan memastikan tidak ada yang salah. Karena ada risiko tinggi bahwa Trump bisa saja dibunuh, atau Vladimir Putin bisa saja dibunuh, atau pesawatnya bisa saja ditembak jatuh.
So I think it will give Viktor Orban Jadi saya pikir hal ini akan memberi Viktor Orban kesempatan untuk benar-benar melakukan pembersihan, khususnya terhadap lembaga keamanan di dalam Hongaria, dan mungkin memperkenalkan elemen-elemen keamanan baru sebagai penggantinya. Itu akan membuat risiko jauh lebih kecil bagi Hongaria untuk suatu hari berkata, baiklah kami keluar, kami mundur, tanpa ada ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keamanan dirinya, partainya, pemerintahannya, dan seterusnya. Anda tahu, kemungkinan terjadinya kudeta militer di Hongaria untuk mencegah keluaran dari Uni Eropa dan NATO. Itu adalah salah satu elemen penting. Tapi juga os pikir posisi Hongaria harus lokor pantai terus untuk frontum. Dan saya pikir dengan restu Trump, Rusia bergerak ke arah itu. Restu lemah, restu akan menentangmu. blessing, meaning we're not going to oppose you, that's fine. Because then Russia takes control. Itu tidak masalah. Karena dengan begitu Rusia akan menguasai muara sungai Danube yang mengalir ke Laut Hitam. Dan hal itu membuka jalur perdagangan bagi negara-negara di Eropa Tengah yang tidak memiliki akses laut, seperti Austria, Hongaria, Serbia, dan Slovakia, untuk mendapatkan akses ke pelabuhan hangat dari Eropa menuju negara-negara BRICS dan integrasi multipolar. Jadi dari sudut pandang strategis, saya pikir ini bisa menjadi pukulan berat bagi Uni Eropa dan NATO. Dan saya rasa hal ini hampir pasti terjadi, karena kalau tidak, mengapa Trump dan Putin bertemu di Hongaria? Selalu ada pesan di balik pilihan tempat pertemuan mereka. Mereka bisa saja bertemu, bisa saja mengaturnya di Istanbul atau Minsk atau tempat lain. Tapi mereka memilih Budapest karena suatu alasan. Dan saya pikir hal itu akan mempercepat keruntuhan Uni Eropa. It's going to accelerate the collapse of the European Union. Yeah, I was thinking as well, it does seem to have a, well, you can argue that Ya, aku juga berpikir begitu. that Bisa dibilang bahwa orang Hungaria lebih berada di garis depan dalam mendorong semacam diplomasi, karena hal ini telah diboikot oleh sebagian besar negara Eropa lainnya. Tapi di sisi lain, ada juga isu yang lebih luas tentang Orban, yang dianggap berada di luar kelas globalis liberal, yang juga tidak disukai secara pribadi oleh Trump. Sebenarnya aku punya satu pertanyaan terakhir terkait hal itu. Kita melihat negara-negara Eropa semakin mendekat, dan ada beberapa laporan bahwa kesepan mungkin sudah dekat dalam hal kurasa melegalkan penyitaan aset-aset Rusia. I guess legalizing the theft of Russian assets. They're now talking about actually not just freezing them. Mereka sekarang membicarakan bukan hanya soal membekukan aset atau mengambil hasilnya, tetapi benar-benar menyita aset itu sendiri. Dan saya tidak yakin, mungkin untuk melunasi utang mereka sendiri, mengambil sebagian untuk diri mereka, mengirim sebagian besar ke Ukraina. Tapi bagaimanapun juga, ini bidang Anda, sisi keuangan dari semua ini. Menurut Anda, apa konsekuensinya jika pihak Eropa benar-benar melakukannya? Karena misalnya Prancis menentang hal ini, dan bahkan di Brussel, nesquad neighbor kalwur to semangat diskusi kira hari ini, small harus rugikan diri sendiri, dan namanya bodoh. Mengapa Anda pikir hal itu begitu berbahaya horror jika mulai melegalkan pencurian? To go through with this, to start legalizing theft. Well, there's the obvious element of showing. Nah, ada unsur yang jelas, yaitu menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka bertindak dengan itikat buruk, bahwa kita tidak bisa mengharapkan lembaga keuangan Eropa bertindak dengan itikat baik atau mengandalkan hubungan tersebut. Itu sudah cukup jelas. Namun akan muncul masalah kedua, dan menurut saya sudah mulai terlihat, yaitu setelah aset-aset itu dicuri, siapa yang berhak membelanjakannya? Siapa yang berhak menggunakannya? Akan ada pertikaian yang sangat pahit soal itu. Bahkan sekarang pun sudah ada. Misalnya ini bahkan bukan tentang aset Rusia. Ada perselisihan besar yang muncul antara Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Ursula von der Leyen mengenai pengeluaran pertahanan. And Ursula von der Leyen about defense spending. So, they all agree that they want to spend hundreds of billions. Jadi kamu tahu, mereka semua sepakat bahwa mereka ingin menghabiskan ratusan miliar dolar untuk persenjataan dan militer. Tapi mereka tidak bisa sepakat tentang bagaimana atau siapa yang akan membelanjakannya. Karena siapapun yang membelanjakannya akan, kamu tahu, menerima imbalan balik. Jadi Ursula von der Leyen ingin agar dana itu disalurkan melalui lembaga-lembaga Uni Eropa
Sedangkan Friedrich Merz ingin agar dana itu disalurkan melalui lembaga-lembaga Jerman. Mereka yang dulunya teman dan sekutu politik, kini berubah menjadi seperti keluarga yang terlibat dalam pertikaian buruk. Dan jika kamu menambahkan aset curian ke dalam campuran semacam ini, di mana kamu sudah melanggar hukum dengan mencurinya, maka seluruh kerangka hukum, sebut saja kerangka hukum tentang bagaimana kamu bisa menggunakan penerimaan pajak atau utang baru yang diterbitkan, atau aset apapun yang kamu miliki, seluruh kerangka itu mulai runtuh. Whatever assets you have certain legal framework. Now you're going into uncharted territories. Sekarang kamu sedang memasuki wilayah yang belum terjamah, dan kamu akan menghadapi kegilaan seperti kawanan hiena buas yang akan meledak. Semua orang melawan semua orang. Dan situasinya akan menjadi sangat, sangat buruk. Saya akan mengatakan bahkan ada kemungkinan pembunuhan menjadi hal yang marak di antara politisi dan pengambil keputusan Eropa. Jadi saya pikir jika mereka mengambil langkah itu, dan saya rasa mereka sekarang cukup putus asa, sehingga mungkin tidak akan mampu menahan godaan itu, mereka akan menyingkirkan orang-orang yang mengatakan kepada mereka bahwa itu ide yang mengerikan. Saya pikir konsekuensinya akan berupa semacam keadilan karmis yang sangat buruk. Some form of a very ugly karmic justice. It's terrible. Ini adalah pertanda yang buruk, saya kira, atau tanda bahwa inilah rencana utama untuk pembangunan ekonomi di Eropa, mencuri aset negara lain. Dan tentu saja, setelah memberikan sebagian kepada Ukraina dan mengisi kantong kita sendiri, sisanya seharusnya menjadi dasar pembangunan. Fakta bahwa mereka sekarang bergerak dengan taktik serupa terhadap Tiongkok juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? Anyways, any final thoughts before we wrap it up? Well, just on this count. Nah, kamu tahu, hanya dalam hal ini, bayangkan sejenak kalau semuanya berjalan lancar. Mereka mencuri aset Rusia, dan mereka semua sepakat tentang bagaimana melakukannya, bagaimana membelah siapa yang akan membelanjakannya. Semua orang berkata, baiklah, dan mereka semua berteman. Nah, ini akan menciptakan godaan besar untuk melakukannya lagi, karena betapa hebatnya. Dan kemudian kamu akan mulai mencari alasan untuk melakukannya terhadap Tiongkok, terhadap India. It's top absoluut malik so siet. Tentu koordinir Franklix menjadi breach terming. Send people running away from you. It's a really cute. Ini benar-benar bentuk bunuh diri kolektif yang aneh yang sedang mereka jalankan. Tapi menurut saya, itu lahir dari ketidakmampuan, dari keputusasaan, dan pada akhirnya dari keseluruhan sistem yang benar-benar berada di tangan para perompak. Kamu tahu, oligarki pemberi pinjaman uang di London dan Paris secara harfiah adalah pewaris para perompak. Sistem itu berkembang sedikit demi sedikit dari praktik para privateer, dan mereka yang membiayai petualangan mereka serta perdagangan budak. Dan sedikit demi sedikit, mereka ubah untuk appropriate itu apapun ingin terjadi. Can be tweaked to make whatever you want happen. Yeah, just the icing on top though is really. Namun yang menjadi puncaknya adalah apakah mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka berada di sisi yang benar dari Hazara. Bahwa semua kebijakan gila ini dilakukan Hitler masa kini. It's smart membuat frustrasi. Ini cara ngapa semurut itu sendiri. For Europe to destroy itself, I mean. But it's a typical. Tapi ini cerita khas tentang penindas. Ketika si penindas menyakiti seseorang lalu berkata, lihat apa yang kamu buat aku lakukan. Kamu tahu kami ini pihak yang baik. Orang Rusia itu jahat sekali. Mereka memaksa kami melakukan semua hal ini yang sebetulnya tidak akan kami lakukan. Itu saja. Tapi kamu tahu. Bagaimana indikasi bait di mesin milik to Alex? Asa. Memasi Glenn. Membaca tak kini itu membuat frustrasi. Yes, it definitely is, but Ya, tentu saja begitu. Tapi kamu tahu, tidak ada yang bertahan selamanya. Banyak kekaisaran telah runtuh dalam sejarah umat manusia, dan yang satu ini pun akan demikian. Yang harus kita lakukan adalah memastikan kita bertahan, menjaga kemanusiaan kita tetap utuh, dan kepala kita tetap tegak,
serta siap dan mampu membuka lembaran berikutnya ketika waktunya tiba. to turn the next page when the time comes for that.